Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 23 Desember 2022. Bacaan-bacaan yang kita pakai sebagai dasar permenungan kita dikutip dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 1 sampai 4 dan bab 4 ayat 5 sampai 6 yang berbicara mengenai nubuat Maleakhi bahwa Allah akan menyuruh utusannya mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapan diperlukan agar orang siap untuk menerima kedatangan Tuhan pada hari Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Jangan pada bacaan Injil kita mendengarkan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang kelahirannya begitu istimewa. Yohanes dipersiapkan untuk membuka jalan bagi kedatangan Anak Manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik bahwa kedua bacaan berbicara soal utusan yang akan ditugaskan mempersiapkan jalan bagi Anak Manusia. Dalam bacaan yang pertama, Elia digambarkan akan datang sebelum hari Tuhan atau kedatangan Anak Manusia. Dan nubuat itu tercermin dalam pribadi Yohanes Pembaptis yang kisahnya kita dengarkan dalam bacaan Ekaristi hari ini. Beberapa hal yang menarik yang bisa kita petik dari kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Pertama, sejak dikabarkan karena Zakaria tidak percaya menjadi bisu, orang mulai bertanya-tanya ada apa dengan Yohanes yang dikandung oleh Elisabet. Sampai-sampai Zakaria menjadi bisu. Yang kedua, nama yang diberikan tidak lazim, bukan dari sanak keluarganya. Nama itu dipesan oleh malaikat ketika mengabarkan kabar kepada Zakaria. Dan yang ketiga, ketika Zakaria memberitahukan kepada orang-orang yang bertanya namanya siapa, dan ketika ditulis namanya Yohanes, ia kembali bisa berkata-kata. Dan yang keempat, orang-orang yang keheranan dengan menyerukan, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudari-saudaraku terkasih, dari peristiwa ini banyak hal bisa kita renungkan. Yang pertama, Zakaria yang ragu-ragu dan tidak percaya akan kabar malaikat, karena menurut Zakaria mereka sudah tua.
ketidakpercayaan menjadi tanda ia bisu, supaya orang-orang tahu tidak mempercayai Tuhan akan mendapatkan hukumannya. Langsung bisa kita hubungkan dengan peristiwa bagaimana Zakaria bisa berbicara kembali. Orang-orang pada waktu itu memberi nama sesuai dengan nama keluarga. Tetapi Zakaria berani untuk melawan tradisi itu karena ia mendengarkan perkataan malaikat. Anak itu harus diberi nama Yohanes. Ketika Zakaria mengikuti dan percaya akan perkataan malaikat, maka ia bisa berkata-kata kembali. Ikatan yang mengikat lidahnya terlepas dan ia bisa berkata-kata. Mengikuti kehendak Allah jauh lebih penting daripada tradisi-tradisi manusiawi. Sehingga akhirnya Elisabet dan Zakaria semakin yakin akan penyertaan Tuhan kepada mereka, di mana mengikuti kehendak Allah sekalipun melawan tradisi itu jauh lebih baik. Yang terbukti, Zakaria kembali bisa berbicara. Yang terakhir adalah kekaguman orang. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab Tuhan menyertai dia. Sayangnya orang-orang hanya sampai pada kekaguman. Karena faktanya ketika Yohanes mewartakan kedatangan Tuhan, banyak orang tidak menerima. Orang hanya berhenti pada kekaguman dan tidak sampai pada tindakan yang nyata. Yohanes adalah perwujudan dari Elia yang akan datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kelahiran istimewa di luar kemampuan manusia. Beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kita harus berani seperti Yohanes Pembaptis, lebih mengutamakan kehendak Allah daripada tradisi atau kebiasaan yang ada. Karena kehendak Allah pasti baik adanya. Ketika orang bertanya, di antara keluargamu tidak ada yang bernama demikian, namun Yohanes dan Elisabet tetap yakin itulah yang dikehendaki Tuhan dan benar. Akhirnya Zakaria terlepas dari kebisuannya. Apakah kita lebih sering mengikuti tradisi atau hukum atau aturan dan melawan kehendak Allah? Seharusnya kita seperti Yohanes yang tetap setia pada kehendak Allah, mendengarkan suaranya. Yang kedua, kita tidak boleh berhenti pada kekaguman menghadapi suatu peristiwa, tapi kita harus mengambil sikap. Kalau orang-orang waktu itu kagum tapi tidak menerima pewartaan Yohanes, maka mereka tidak ada gunanya. Kita diajak mengagumi sekaligus mengambil sikap untuk mendengarkan Sang Pemersiap dengan segala pewartaannya untuk menimbun kesombongan kita, meratakan kesombongan-kesombongan, meluruskan jalan
dengan meninggalkan ego kita masing-masing. Maka dengan demikian, Elia yang hadir dalam pribadi Yohanes benar-benar menjadi pemersiap jalan Tuhan dan akhirnya membawa kita semua menuju kepada keselamatan. Sekali lagi, mari kita lebih mengutamakan kehendak Allah daripada hukum atau aturan. Dan semoga tidak hanya berhenti pada kekaguman, melainkan dalam praktek dan kehidupan yang nyata, kita boleh bersukacita karena kita mengikuti kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh mencintai kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Namun tak jarang kami kurang mengenali, hanya berhenti pada kekaguman saja. Maka mampukanlah kami untuk mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan itu semua. Dan biarlah kami sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Berkati umat-Mu yang imannya lemah, agar mereka tetap berani bangkit mengikuti kehendak-Mu. Berkati mereka yang sakit dan sembuhkanlah. Yang punya beban ringankanlah. Yang punya masalah semoga Engkau sungguh-sungguh mampu mengurainya. Semoga dengan demikian mereka mengalami kasih setia-Mu. Saya juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau bantu merangkul dan menyembuhkannya agar boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kuatkanlah hatinya, kuatkanlah keluarganya agar tetap percaya hanya pada kehendak-Mu. Biarlah ia boleh kembali melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga untuk membantu keluarganya. Dan semoga Engkau ya Tuhan berkenan senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya ingatkan agar menjaga protokol kesehatan, agar selalu memakai masker, cuci tangan, minum vitamin, pola hidup sehat, dan juga booster kedua, agar kita benar-benar terbebas dari virus corona. Untuk perayaan Natal, saya masih tetap menghimbau panjenengan yang di radius 1 km sampai 2 km dan belum lansia, dengan sangat dimohon untuk keterbukaan hatinya, memberi kesempatan kepada mereka yang dari tempat-tempat yang jauh untuk mengikuti misa yang kedua panjenengan. Yang jauh biar yang pertama, sehingga dengan terbagi agak imbang kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan cukup baik. Parkir sudah diatur sesuai dengan keterangan yang dibagikan di lingkungan masing-masing. Parkir pertama roda 2 di SMP 1, roda 4 di pengadilan dan di Pemda. Misa kedua semuanya berada di Taruna. Sedangkan untuk hanya mengantar dan Grab itu disediakan tempat di halaman gereja di bawah tenda. Jadi panjenengan yang hanya diantar silakan drop lalu langsung pulang, masuk lewat pintu utara, pulang lewat pintu selatan. Agar kita semakin mampu untuk semakin memperlancar jalannya perayaan. Panjenengan dihimbau yang dekat dengan gereja untuk jalan kaki, sedangkan yang lain bisa menggunakan jasa Grab karena kita bekerja dengan Grab untuk drop
di depan gereja. Dihimbau tidak membawa barang-barang yang besar, cukup dompet dengan uangnya untuk kotak kolektor. Saya ulang dari misa tadi. Besok pagi harian masih tetap ada misa. Pagi lalu sore baru kita perayaan Natal. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.